Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Saya nggak pakai hijab kok, dari lahir nggak pakai hijab gitu. Dan apa ya, kan saya lahir di tradisi NU, di mana dari kecil yang pakai yang pakai, kita pakai kerudung gitu. Dan yang pakai hijab itu nggak merasa itu adalah bentuk hijrahku dari satu kondisi yang buruk kepada kondisi yang baik gitu. Karena gini, karena itu akan jadi membuat saya jadi punya penghakiman gitu. Jadi kayak, emang saya siapa berhak menghakimi orang-orang yang nggak pakai hijab, kemudian adalah orang-orang yang tidak tercerahkan atau kemudian Islamnya nggak baik atau apapun gitu. Lah wong wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Lah wong wacana hijab itu baru 10 tahun terakhir gitu. Nah, terus orang-orang yang terdahulu itu kita mau bilang semua mereka nggak Islamnya nggak baik. Kita dapat Islam dari mereka kok. Terus kita berani-beranian, saya berani-beranian gitu misalnya menganggap mereka Islamnya nggak baik gitu. Tapi kalau kemudian ditanya kenapa harus menjelaskan, saya nggak akan jelasin. Selama society itu kemudian udah mencap duluan, kamu nggak pakai hijab itu salah, udah titik, ya udah, tidak memberikan ruang untuk diskusi, tidak memberikan ruang untuk kemudian ada apa namanya diskursus-diskursus lain gitu. Ya sudah, saya menolak untuk, bukan menolak, saya menjauhi. Udahlah, saya no debat. Kayak siapa gitu yang suka bilang no debat. Sering dibilang bapak saya dibakar di apa namanya di akhirat gitu-gitu deh, gitu ya udah. Sering dibilang bapak saya dibakar di apa namanya di akhirat gitu-gitu deh, gitu ya udah. Itu pilihan kok, itu di sosmed, biasanya komen-komen sosmed gitu segala macam. Dibilang kafir nggak? Kafir sih enggak, cuman dibilang, ya biasanya sih dibilang perempuan ya dengan konotasi-konotasi yang kemudian nggak oke aja. Konotasi yang buruk, nggak usah pelin-pelan, tegas aja gitu. Dan tidak perlu di sini membawa organisasi NU atau organisasi Muhammadiyah. Bukan masalah organisasi yang dibahas. Yang dibahas itu adalah masalah individual muslimnya ya. Yang membuat saya tertarik, tadi dia mengatakan bahwa kita itu dilahirkan tanpa hijab. Betul itu, betul. Kita dilahirkan juga tanpa baju. Kita dilahirkan juga tanpa celana. Jadi kalau hal itu yang menjadikan Anda sebagai dasar pembenaran Anda terhadap diri Anda tidak memakai hijab, maka Anda harus melakukan hal yang sama keseluruhannya. Bukan cuma tanpa hijab, tapi juga tanpa baju dan tanpa celana. Ya, kita dilahirkan tanpa hijab, besar tidak berhijab. Terus kita dilahirkan tanpa baju, besarnya nggak usah pakai baju juga. Kita dilahirkan tanpa celana, terus besarnya nggak usah pakai celana. Karena dilahirkan tanpa baju, tanpa celana. Ini hijabnya nggak dipakai, baju sama celana masih dipakai. Kan standar ganda. Jadi kalau Anda merasa Anda dilahirkan tidak pakai hijab, tidak pakai baju, terus tidak pakai celana, terus Anda terapkan sebagai alasan tidak memakai hijab, ya silakan. Anda tidak usah juga pakai baju, sama tidak usah juga pakai celana sekalian. Ya tandingin aja itu hewannya. Hewan dari dilahirkan tanpa hijab, tanpa baju, tanpa celana, sampai mati dia tanpa hijab, tanpa baju, tanpa celana. Tuh hewan tuh. Pertama, masalah jilbab atau nggak jilbab, saya meyakini bahwa itu hanya permasalahan interpretasi terhadap apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Kita punya banyak sekali para ahli-ahli tafsir yang menyatakan pandangan-pandangan yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Dan buat saya jauh lebih penting adalah mengenai penghormatan terhadap perbedaan interpretasi. Nah, saya sendiri gini, masih ingat ya Mbak, kalau tahun 80-an dulu itu jarang banget yang pakai jilbab. Dan orang yang pakai perempuan yang dulu memutuskan untuk pakai jilbab itu melakukannya untuk sebagai sebenarnya lambang perlawanan ketika Islam itu sangat ditekan oleh apa namanya masa otoritarian dulu gitu lah, di mana mereka tidak punya banyak ruang untuk berekspresi. Dan jilbab itu adalah salah satu sarana yang mereka gunakan untuk mengekspresikan keislaman mereka gitu, untuk untuk apa ya, dalam tanda kutip melawan apa yang ditindaskan ke mereka. Sekarang saya melakukan hal yang sama tapi kebalikan gitu. Kenapa? Zamannya beda. Dulu jilbab yang ditindas, sekarang yang non jilbab itu sering banget ditindas. Orang-orang yang tidak berjilbab itu dianggap sebagai less muslim gitu ya, muslim yang lebih rendah, dipandang sinis, dipandang rendah, dianggap tidak beriman, dianggap tidak mau mengikuti aturan agama, dan kemudian dengan menggunakan interpretasi tertentu dipaksakan kepada orang-orang ini. Dalam beberapa kasus bahkan anak-anak mereka kemudian mengalami intimidasi. Jadi saya memutuskan untuk tetap tidak berjilbab ini sebagai bagian dari perlawanan untuk memperlihatkan bahwa Islam itu sangat beragam. Stop intimidasi terhadap interpretasi yang berbeda terhadap atas apa yang tertulis di dalam Quran gitu. Itu aja sih sebenarnya kalau buat saya.
Di sini ada 3 hal yang perlu kita tanggapi dari yang dia omongkan. Yang pertama, Islam itu keberagaman. Yang kedua, dia mengatakan kalau sebuah pendapat yang berbeda itu jangan dipaksakan kepada orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, dia mengatakan hijab itu hanyalah sebuah interpretasi. Bagi yang belum tahu interpretasi itu adalah sebuah gagasan atau ide yang berdasarkan teori. Jadi, hijab itu hanyalah sebuah gagasan, bukan perintah. Ya, menurut dia. Nah, di sini akan kita bahas satu persatu. Minum dulu kopinya, jangan terlalu tegang. Islam itu beragam katanya. Baik, jadi kita melihat dulu dari kosakata Islam itu apa. Islam berasal dari kosakata salama yang artinya selamat ya. Nah, artinya di sini kalau kita ingin selamat maka kita berserah diri. Ketika kita berserah diri disebut pelaku Islam tadi adalah Muslim, orang yang berserah diri. Nah, orang yang berserah diri ini tunduk dan patuh kepada semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pendapat yang kedua ini, nah, dia katakan jangan memaksakan pendapat itu kepada orang lain. Silahkan Anda hidup mau semau gue gitu. Kalau Anda mau hidup semaunya silahkan, tidak ada yang melarang. Islam pun juga tidak melarang. Kalau Anda mau menggunakan hawa nafsu Anda di dalam kehidupan Anda, silahkan, tidak ada larangan. Tapi ingat, konsekuensinya akan Anda terima sendiri. Tidak ada Islam itu memaksakan, oh beda pendapat kamu harus ikut aku. Nggak ada kayak gitu. Tidak ada kita memaksa. Tapi ingat, Allah menurunkan aturan. Di dalam Quran surah Al-Waqiah dikatakan seperti apa? Fi samumi wa hamim. Orang yang bersenang-senang ya melakukan dosa tanpa melihat atau mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, dia akan diajak dengan angin yang panas dan air yang mendidih. Nah, walillim yahmum. Dia di dalam naungan awan yang hitam pekat panas awannya. La baridi wala karim. Di situ tidak menyenangkan dan tidak pula sejuk. Innahum kanu qabla dzalika mutsrafin. Selama hidupnya di dunia, dia bersenang-senang, bermewah-mewahan, semau gue tanpa mengikuti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil 'azim. Dia selalu melakukan dosa yang besar. Nah, jadi hidup semau gue, terserah Anda, orang tidak memaksa gitu ya. Silahkan Anda dengan hawa nafsu Anda hidup di muka bumi ini. Sampai kapan Anda hidup? Itu aja pertanyaan. Jadi begini Gus, langsung saja Gus. Ini terkait dengan beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, ada sebuah video viral dialog antara Deddy Corbuzier dengan seorang tokoh wanita, istri daripada almarhum Gus Dur, yaitu Bu Sinta Nuria dan putrinya, di mana di situ ada statement yang sangat mengejutkan sekali, di mana beliau mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib bagi seorang muslimah. Bahkan anaknya Gus Dur sendiri, putrinya beliau, tidak berjilbab ya. Dan beliau mengambil iktibar tokoh-tokoh sebelum-sebelumnya katanya juga tidak berjilbab, tidak menutup aurat. Nah, ini tentu bagi kalangan pesantren sangat mengejutkan sekali. Kami bertahun-tahun mendidik para santri khususnya di Pasuruan ini untuk menanamkan diri agar mau menutup aurat dengan baik. Ya, tapi tiba-tiba dengan satu kalimat seorang tokoh perempuan ini bisa saja menghancurkan penanaman bagaimana tentang wajibnya berjilbab. Kita singkat aja Gus ya, karena itu berita juga sudah lama ya, tapi memang dan sudah banyak menanggapin. Kita analisa beberapa ya. Sebentar. Aku salah ya. Tapi gini intinya, ada beberapa analisa. Kesimpulannya begini. Di Indonesia ini banyak sekali tokoh-tokoh yang masih dihormati, masih disegani dan ilmunya mumpuni. Masih banyak tokoh-tokoh ya. Contoh Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Abdul Somad, Kiai Idrus Romli, Buya Yahya, atau Habib Taufik, atau Habib Ami Lutfi Basori, dan banyak lagi. Di Indonesia ini masih ada ribuan ya, tapi kita yang sebut yang tadi aja. Nah, jadi gini, kalau menurut analisa saya Gus, kalau istri-istri ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu yang ngomong seperti itu baru aneh Gus. Nah, gitu ya, istrinya Ustadz Adi Hidayat, istrinya Ustadz Abdul Somad, atau istrinya Habib Taufik misalkan. Kalau beliau yang ngomong seperti itu baru aneh. Gitu kan? Mungkin kiamat lah, mungkin ya, kiamat kubro atau kiamat sugro gitu. Tapi kalau yang ngomong itu istrinya Gus Dur kayaknya nggak aneh Gus ya, karena memang kita tahu jejak sejarahnya, pemikirannya kita tahu, atau yang sering kita dengar Gus Durian itu kan kita sudah tahu bagaimana ya. Beliau kan oleh sebagian orang kan dianggap wali, jadi juga nutut Gus. Mungkin sampean nggak nutut sampai aku gitu. Kurang lebih begitulah. Itu poin pertama ya yang harus saya sampaikan. Jadi nggak aneh kalau yang ngomong itu istrinya Gus Dur, dah nggak aneh. Nah, poin saya yang kedua begini. Pernah nggak baca sejarah? Kan banyak sekali sejarah. Jadi kita supaya nggak taklid buta, Gus. Kalau sudah ngomong akidah, ngomong agama, ngomong apa, ngomong surga, ngomong neraka, ngomong Allah, itu sebenarnya
nggak peduli mau wali, mau jenggotnya sampai ke tanah, misalkan kan, mau surbannya sampai ke tanah, jubahnya sampai ke tanah. Kalau ngomong dikembalikan ke kasta ilmu tertinggi loh maksudnya. Kan banyak orang yang di dunia begitu mulianya sampai orang mencium kakinya misalkan. Tahu ujung-ujungnya di hadapan Allah hina. Ya kan gitu guys. Atau di dunia tuh hina banget, gembel, bajunya compang-camping. Ternyata seluruh malaikat segan. Nah, jadi kalau dikembalikan ke sana kita nggak usah taklid buta. Nah, poin berikutnya, poin ketiga. Sebenarnya kita males Gus ngomongi pribadi orang tuh nggak boleh, males ya, apalagi sudah bunyai, sudah sepuh lah, kita itu males nanggapi. Cuman karena ini menyangkut akidah kan, menyangkut ranah akidah dan ini opini, maka wajib kita harus melawan opini itu karena dikhawatirkan santri-santri kita, anak-anak kita. Nah, tapi alhamdulillah sudah banyak sekali ulama-ulama yang membantah statement itu gitu kan. Oke, yang terakhir kurang lebihnya begini. Anda beragama ini mau ikut siapa? Ikut Al-Quran, ikut hadis, atau ikut istrinya Gus Dur? Wis aja sudah Gus. Ayo. Antum beragama ini ikut Al-Quran, ikut hadis, apa ikut istrinya Gus Dur? Udah gitu aja. Ya gitu ya, saudaraku ya. Jadi ayo kita terus aja beragama, biarkan. Dan jangan dikritik, nanti antum diserbu sama banser-bansernya itu kan. Karena Gus Durian ini, Masya Allah ya, udah wali lah, fanatik, taklid buta, nggak boleh. Dikritik nggak boleh. Ya, nggak boleh salah, pokoknya bener terus. Nggak boleh. Nah, saran saya kalau antum masih syariat, cetek ilmumu, ojo ngritik karena beliau sudah wali-wali semua. Makomnya sudah makom, nggak nutut awakmu Gus. Aku ya nggak nutut. Oke ya, kurang lebih begitu. Saya tutup closing. Mau ikut Al-Quran, ikut hadis, ikut Allah, ikut Nabi, atau ikut istrinya Gus Dur. Udah itu aja. Kalau saya ikut Al-Quran. Oke, yang terakhir mumpung saya ingat. Coba diputar lagi video itu. Amati dengan teliti. Secara gestur tubuh kan beliau juga tersendat lidahnya. Kan sudah beliau ngomong secara Al-Quran kalau dibaca secara lengkap itu begini-begini, tapi kan beliau sendiri ternyata terbata-bata. Kan saat dikunci lidahnya sama Allah itu. Nah, sudah dari situ aja Anda bisa menganalisa sudah. Makanya sekuler, liberal, ya PKI, Syiah, waspada. Ikuti Buya Yahya, ikuti Ustadz Adi Hidayat, ikuti Ustadz Abdul Somad, ikuti kiai-kiai yang Habib Lutfi, Habib Taufik. Wallahualam, ikuti beliau-beliau masih lurus. Insya Allah antum selamat. Insya